Dalam tugas bahasa Indonesia kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 11F dengan bangga akan menunjukkan pertunjukan drama yang berjudul Beli Si Mas Kawin. Naskah-naskah dari Beli Si Mas Kawin ini tidak hanya menyiratkan rangkaian kata-kata, namun juga menyiratkan berbagai makna seperti kesetiaan, cinta, dan perjuangan. Setiap orang pasti ingin menjalin hubungan dalam ikatan bersama kekasihnya. Dalam ikatan tersebut, Mas Kawin selalu menjadi permasalahan utama. Beli Si Mas Kawin menceritakan tentang Ben, lelaki asal Pulau Rote yang dituntut untuk segera menikahi Jublina, kekasihnya. Namun, budaya dan adat yang ada mengharuskan Ben untuk memberikan belis bernilai tinggi. Ditambah lagi fakta bahwa Jublina merupakan keturunan seorang raja-raja, semakin menyulitkannya. Bisakah Ben dan Jublina mengatasinya? Sudah terlalu lama, nak. Apa yang kalian lakukan selama 5 tahun ini? Ingat, nak, kamu itu perempuan. Kau harus jaga harga dirimu sebagai perempuan. Kau hanya dianggap sebagai komoditas saja, komoditas yang hanya untuk menyalurkan nafsunya. Cepat panggil dia ke rumah. Ayah mau kalau dia mau lamaran sekarang. Kalian sudah sama-sama sarjana, sudah memiliki pekerjaan cukup seperti PNS. Mau tunggu apa lagi? Kau tahu karena kau masih darah biru, maka saat kamu harus paham akan hal itu. Paham? Maksudnya? Kau bukan perempuan sembarangan. Kau adalah perempuan Rote keturunan Raja-Raja Bilba. Jika menikah, sang suami harus memberikan belis yang bernilai tinggi pula. Kau bukan gadis dari kasta rendahan. Sebenarnya budaya belis itu bagus. Itu menandakan bagaimana tingginya harga dan martabat seorang perempuan Rote. Kau tahu, di zaman Raja Dana dulu, zaman sebelum Belanda dan Jepang menjajah negara kita, para lelaki Kepulauan Dana termasuk Rote sebelum menikah, selain harus memberikan mamar, habas, dan puluhan ekor kerbau, setelah menikah lelaki itu juga harus tinggal melayani keluarga sang perempuan selama berbulan-bulan, sementara dibawa ke rumahnya. Setelah kesepakatan itu selesai, ia baru kembali ke rumahnya untuk berkumpul dengan istrinya. Selama menikah itu pula, lelaki harus memperhatikan keluarga istrinya. Apakah mereka cukup makan dan lain sebagainya? Tanggung jawab itu berat dan itu harus dijalaninya karena ia telah mengambil anak perempuan itu untuk menjadi istri. Kenapa, Ben? Kau takut bertemu dengan ayahku? Hei, ada apa denganmu? Apa yang kau cemaskan? Aku tak punya apa-apa yang dapat kuberikan kepadamu, Jublina. Aku tak punya belis. Aku hanya punya cinta yang tak dapat kulukis seberapa besarnya. Aku tak bisa berbahasa basi. 5 tahun sudah kita jalani bersama. Kau tahu kan bagaimana diriku? Jika ayahmu meminta apa yang dia inginkan, aku menyerah. Kita akan lari saja. Apa? Kau ingin kita dikutuk keluarga? Lalu, solusi apa yang ada padamu? Nanti kupikirkan lagi. Aku memang harus bertemu dengan ayahmu. Sudah 5 tahun kalian berpacaran. Itu sudah terlalu lama. Usia putriku sudah semakin tua. Aku minta tahun ini juga kau melamar putriku. Tak baik berpacaran selama lama. Tapi Pak, bagaimana dengan proses pelamarannya? Proses lamaran apa? Seperti yang terjadi di adat kita, ayah dan ibumu datang ke sini melamar anakku. Lalu ada pantun untuk menyepakati keberlangsungan pernikahan nanti. Beberapa mahar atau belis yang harus kau berikan itu bergantung dari pantun-pantun menawar yang diucapkan oleh saudara-saudaraku. Ya, tidak bermain mutak-mutakan, ada pertimbangan khusus yang berkaitan dengan belis yang akan kau berikan. Nanti sudahlah, tak usah pikirkan terlalu berat, kau kabarkan berita baik ini kepada orang tuamu, yang penting kalian harus segera menikah. Hari telah tiba, di mana Ben beserta kedua orang tuanya datang menemui Jublina. Kedua orang tuanya dan pamannya di kediaman milik Jublina dan keluarganya. Budaya dan adat istiadat memang seharusnya dipertahankan. Di satu sisi ternyata memberatkan si pelaku cinta yang seharusnya menikah di usia mendekati ambang batas untuk menjalani apa yang disebut rumah tangga.
ditinjau dari segi fisik masing-masing sudah siap untuk mengarunginya untuk urusan rasa satu sama lain. Apalagi cinta mereka berdua tidak diragukan lagi 5 tahun untuk menjaga. Cinta itu tetap lestari, bukan pekerjaan yang mudah. Benar, sekarang zaman sudah berubah. Padang tulis tak lagi menjadi persyaratan. Yang terpenting cinta dan kawin sudah. Iya, aku tidak menyalahkan budaya belis yang berlaku di suku ini. Namun, jika dikaitkan dengan situasi masa kini, apakah itu masih relevan? Tak sedikit dari mereka yang memberontak dengan memilih kawin lari, nikah di catatan sipil, tidak di masjid, atau hamil duluan sebelum menikah agar mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Jika benar, betapa belis sudah menjadi semacam batu sandungan bagi para kedua pihak dan para pencari cinta yang sedang kasmaran. Aku hanya takut Jublina melakukan hal-hal nekat itu. Memangnya apa yang bisa kalian ajukan untuk melamar putri saya, Jublina? Kami hanya bisa mengajukan dana 20 juta rupiah saja untuk pernikahan mereka. Itu pun tanpa mamar, tanpa habas, tanpa 50 ekor kerbau. Yang sanggup diberikan oleh kami hanya 20 juta itu saja, ditambah tarian-tarian dan puluhan tenun ikat buatan tanganku. Baiklah, aku setuju daripada anakku menjadi perawan tua. Bagaimana hasil pertemuan tadi, Ben? Apakah semuanya baik-baik saja? Dari hasil tawar-menawar tadi, keluargaku hanya bisa memberikan 20 juta rupiah saja. Itu pun tanpa mamar, habas, dan tanpa 50 ekor kerbau. Lalu, apa respon ayahku? Respon ayahmu setuju. Katanya daripada anakku menjadi perawan tua. Kau bisa saja. Keseriusan Ben untuk membawa orang tuanya melamar Jublina merupakan ketulusan dan komitmen cintanya. Sementara Jublina, meskipun awalnya terlihat rapuh, akhirnya menerima dan menghargai usaha Ben untuk memenuhi harapan keluarganya. Malam ya.